Tidak ada angin, tidak ada hujan, dan bak petir di siang bolong. Seperti itulah netizen dan publik dibuat tercengang manakala ada seorang wanita berinisial W yang mengaku memiliki anak dari Rezky Aditya. Sontak saja siapapun yang mendengar hal tersebut terkejut dan tidak menyangka. Dan wanita berinisial W ini pun pada akhirnya menggugat Rezky Aditya untuk menuntut tanggung jawab dan pengakuan dari Rezky Aditya bahwa anak yang dibesarkannya ini adalah darah dagingnya. Menggugat Rezky Aditya ke pengadilan dilakukan oleh pihak wanita berinisial W ini karena merasa pihak Rezky Aditya tidak mau bertanggung jawab. Dan setelah pihak wanita berinisial W secara resmi mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Tangerang, pihak Rezky Aditya pun pada akhirnya angkat bicara, serta mengatakan siap menghadapi dan meladeni gugatan wanita berinisial W ini di pengadilan. Sebenarnya gini, makanya kita kan nggak mau terlalu nanggapin yang terlalu detail. Karena apa? Ini kan masalah sensitif ya. Karena kan berhubungan dengan anak bawah umur lah gitu kan. Dan yang belum tentu iya atau tidaknya gitu. Nah, jadi kalau berbicara masalah faktanya kan memang ada yang menuntut gitu kan kepada klien kita, kepada klien kami kan, kepada Rezky. Nah, cuma ini sekarang ini kan kondisinya kan sudah diajukan gugatan. Ya, sudah diajukan gugatan dan kita ya tinggal tunggu aja nanti di pengadilan gitu. Gitu. Jadi saya nggak mau mendahului untuk bicara materi hukumnya gitu lah, materi kasusnya gitu. Tapi lebih kepada saya jelaskan strateginya bahwa memang kita tidak mau terlalu merespon yang ada itu karena kita pikir tetap pada akhirnya kita mesti ikutin proses persidangan aja nanti gitu. Lah kalau dekat atau tidak bukan soal masalah pengakuan, tapi memang betul bahwa itu kan seperti yang disampaikan kuasanya W kan gitu kan. Jadi tahun 2012 ketemu dalam rangka jual beli rumah gitu kan. Terus lanjut ke hubungan bisnis. Ya, hubungan bisnis ya di perusahaan itu kan seperti apa yang dijelaskan. Nah, kalau itu sampai situ ya betul. Tapi masalah kedekatan, masalah apa hubungannya ini kan kita belum nggak tahu persis bagaimana gitu kan. Maka justru itu nanti yang harus kita elaborasi, maksudnya fakta-fakta bukti-bukti yang ada kan pihak sana yang harus membuktikan kan gitu kan. Nah dari bukti-bukti itu nanti kita coba lihat gitu kan, pembuktian dari kita juga, termasuk ada pembuktian dari kita juga gitu. Nah makanya kalau pertanyaannya mengenai kedekatan, saya nggak bisa ngomong lebih jauh mengenai masalah hubungan pribadinya ya, kedekatan pribadinya maksudnya. Yang kita tahu kan faktanya bahwa sesuai dengan apa yang disampaikan oleh kuasa hukum pihak W itu kan juga awalnya kan dari itu gitu ceritanya kan. Nggak gini, kalau mengenai masalah saya sampaikan gini, kalau mengenai masalah pembuktian kan mereka bilang mereka ada bukti-bukti mengenai masalah hubungannya, tapi kuasa hukum mereka juga menyampaikan bahwa hubungan ini tidak ada ikatan pernikahan berdasarkan undang-undang pernikahan ya, atau juga termasuk pernikahan berdasarkan agama, kan nggak ada, itu udah dikonfirm kan sama mereka. Jadi memang nggak ada itu hubungan ikatan pernikahan itu tidak ada. Tidak ada ya Bang ya? Itu sampai situ aja dulu. Nggak ada, itu benar apa yang disampaikan itu. Pihak Rezky Aditya pun mengatakan bahwa tuntutan yang diajukan oleh pihak wanita berinisial W harus dibuktikan terlebih dulu di depan pengadilan. Dan bagi pihak Rezky Aditya, tuntutan yang diajukan oleh wanita berinisial W kepadanya adalah sebuah tindakan sah-sah saja di depan hukum dan juga sebagai warga negara yang baik. Namun yang perlu ditekankan adalah pihak W harus bisa memberikan bukti-bukti yang kuat di depan pengadilan. Selain itu, pihak Rezky Aditya menyebutkan jika aksi diamnya selama ini di tengah gencarnya pernyataan dari pihak wanita berinisial W ini bukanlah sebagai tanda bahwa Rezky mengamini segala pernyataan dari pihak wanita berinisial W, melainkan justru sedang bersiap menghadapi gugatan W di pengadilan. Ya kan kalau yang namanya orang nuntut atau gugat kan boleh-boleh aja apa yang dia mau, yang dia minta kan gitu kan. Nggak ada yang bisa ngelarang. Ya kan, cuma persoalannya untuk sampai kepada itu karena mereka yang si pihak yang menggugatnya harus membuktikan kan gitu kan.
agar permintaannya bisa dipenuhi gitu. Ya, itu sih nggak ada yang bisa larang lah orang ngegugat minta tuntutan ini itu ya itu wajib sah-sah aja lah kalau menurut saya kan. Cuma nanti kan ini sekarang kan makanya mungkin gini, intinya kan kita harus menghargai ini proses pengadilan nih, proses sidang. Memang kan baru aja dimasukkan gugatannya, mungkin seminggu atau 2 minggu lagi ini karena kan lockdown juga nih, COVID begini kan. Nah itu kita lihat gitu. Tapi ya itu juga wajar lah kalau ada persepsi seperti itu. Kan kadang-kadang diam itu bisa dianggap memang mengakui kesalahan, diam itu mengakui kalah, kan gitu. Tapi kalau dari sisi kami, itu sih pada dasarnya tuh diam itu bukan berarti itu, karena nomor satu adalah ini kan masalah kasus yang berkaitan dengan nasib anak katanya kan gitu kan. Jadi nanti itu kan akan dampaknya kan hebat itu kalau nanti berkaitan mau nanti ternyata terbukti atau tidak, ini nggak mau mendahului ya. Tapi bagi anak di bawah umur ini kan kasihan nanti. Ya, jadi makanya kita lebih baik sih nanti berproses aja deh di pengadilan gitu, di sidang pengadilan, ya kan? Disitulah bukti-bukti nanti saling mengumpulkan bukti-bukti gitu. Kalau soal bicara kan begini, dia kan sudah dia kan sudah memberikan kuasa, ya. Artinya memang akan diberikan kepada kuasa. Namun dia juga tidak akan menampik kalau seandainya pengadilan minta atau hakim meminta dia untuk hadir, itu harus kita hormati dan kita nggak bisa menolak itu kan gitu. Tergantung nanti apa prosesnya, gitu kan. Ya kita kan selain nanti juga menyiapkan bukti-bukti formalnya gitu kan, juga kita menyiapkan saksi-saksi yang bisa meringankan kita, yang yang memang untuk kepentingan kita, itu akan kita lakukan. Ya kan cuma saya kan tidak bisa ungkap ini ada bukti, ada saksi ini, enggak. Tapi nanti aja lah di persidangan. Udah ikuti aja lah nanti dalam proses persidangan ya. Mungkin itu akan lebih clear gitu, lebih jelas. Kalau itu enggak, memang kan kuasa hukumnya ini juga bilang tidak ada pernikahan siri, tidak ada pernikahan berdasarkan undang-undang perkawinan gitu. Yang dituntut ya kan, sama sekali. Itu kan dituntut yang kalau nggak salah kan itu. Kalau saya ngambil poinnya yang disampaikan oleh rekan kuasa hukum B itu kan cuma 2 hal. Satu, pengakuan anak. Ya kan, kedua, kewajiban sebagai, kalau seandainya terbukti memang ya kan gitu kan. Nah, kewajiban tersebut ya harus dijalankan, termasuk nafkah, mungkin ya itu kan. Tapi nanti kita jangan ngeduluin bicara itu lah. Ya. Kalau gini, kalau kalau dia sih, kalau saya lihat sih biasa-biasa aja. Maksudnya sama istrinya juga kan, sama Citra juga, itu normal aja gitu. Normal karena ya dia kan juga sama seperti kita punya keyakinan bahwa kita nanti bisa lakukan pembuktian juga untuk menjadi semua itu bisa lebih terang, gitu aja. Jalan hidup Reski Aditya diterpa cobaan. Seorang wanita berinisial W mendadak meminta pertanggungjawaban atas anak yang dilahirkannya. Menurut pengakuan wanita berinisial W ini, anak tersebut merupakan buah kisah cinta lama dirinya dengan Reski Aditya. Tak main-main, pihak kuasa hukum wanita dengan inisial W itu telah mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa 29 Juni 2021. Inti dari gugatan tersebut adalah meminta pertanggungjawaban dan nafkah dari Reski Aditya untuk anak perempuannya yang lahir pada 8 tahun silam. Hari ini, Selasa tanggal 29 Juni, selesai sudah kita melakukan tindakan gugatan hukum dalam bentuk pertanggungjawaban perdata setelah sebelumnya kita menganalisa kasus ini, melakukan diagnosa hukum secara mendalam terhadap klien kami dengan inisial W sehubungan dengan perkara yang sedang dihadapi oleh lawan kita sebagai tergugat, yakni Reski Aditya Drajamoko. Kita inginkan melalui peradilan ini hanyalah tentang pengakuan anak dan pertanggungjawaban. Karena bagaimanapun kan ini berdasarkan fakta-fakta maupun bukti-bukti dari keterangan klien kami. Kenapa baru dimasukkan ke pengadilan? Ya, ini karena satu dan lain hal yang banyak faktor yang bisa nanti dikonfirmasi, disampaikan langsung kepada klien kami dalam waktu dekat.
Yang pasti secara legal hari ini kita sudah terdaftar di pengadilan Selasa tanggal 29 Juni menggugat di Pengadilan Negeri Kabupaten Tangerang. Ada kendala teknis sehubungan dengan IT, sehingga tanpa mengesampingkan keabsahan dari gugatan ini akan diberikan kepada kami keesokan hari. Ya, Bang, ya. Nomor regis akan diterbitkan besok. Gugatannya seperti tadi yang sudah saya sampaikan adalah tentang pengakuan anak. Sekali lagi ini adalah nyawa seorang manusia, bukan nyawa selain manusia. Ini kan kita sebagai manusia yang berakal budi ini punya pekerti, punya hati nurani. Ini yang kita minta. Ya, termasuk hal-hal lain sehubungan dengan hal-hal teknis dan di luar dari prinsip pokok gugatan ini tentang tanggung jawab. Itu sekali lagi kita analogikan ibarat kita masuk di ring tinju nih. Ring tinju kita nggak bisa menyampaikan saya akan jab dulu, uppercut dulu, nggak bisa. Kita akan sampaikan sama-sama, kita lihat di proses persidangan. Kebetulan tim kita juga mendapat kuasa dari klien kita dengan inisial T sedang melakukan gugatan di jurisdiksi peradilan negeri di luar Tangerang. Atas kasus apa, Bang, mungkin? Sama mengenai pertanggungjawaban anak juga. Tapi yang dilakukan oleh bapaknya Resti? Dilakukan oleh Triyogo Derajat Moko dalam proses gugatan di Pengadilan Negeri Bekasi. Iya, menurut informasi dari petugas PSP, memang ada gugatan masuk, tetapi saat ini baru dalam tahap verifikasi di Kepaniteraan Perdata sebelum dimasukkan dalam SIPP. Jadi sebelum mendapat nomor harus diverifikasi dulu. Ya, gugatan itu bagaimana? Nanti kalau sudah terpenuhi syaratnya, baru didaftarkan dan memperoleh nomor perkara. Ya. Nah, ini yang kami belum tahu karena masih di PTSP dan itu belum terdaftar di SPP. Kan saya melihatnya di SPP, Sistem Informasi Penulisan Perkara. Kalau sudah masuk itu berarti sudah ada perkara yang masuk dan terdaftar di Pengadilan Negeri Tangerang. Biasanya besok pagi sudah ada dan sudah kira-kira mungkin sekitar jam 9.10 sudah mulai terdaftar dan siang itu sudah ada penetapan atau siang atau sore sudah ada penetapan dari pimpinan pengadilan siapa yang akan menyidangkan perkara tersebut. Ya, itu nanti masih menjadi kemenangan dari Kepaniteraan Perdata. Kekurangannya apa? Apakah sudah lengkap atau tidak? Kalau lengkap berarti besok pagi sudah bisa dimasukkan ke dalam SPP untuk memperoleh nomor perkara, kemudian oleh pimpinan pengadilan akan ditetapkan siapa majelis yang akan menangani perkara tersebut. Ya, kalau gugatan pertama harus didaftarkan oleh para pihak yang mengajukan gugatan, kemudian membayar biaya perkara atau pancar biaya perkara. Nah, setelah itu menunggu verifikasi dari kita, ya, verifikasi dulu. Kalau sudah memenuhi syarat baru pancar biaya perkara. Setelah itu akan dimasukkan dan memperoleh nomor perkara.